Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Murim Psikopat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 3. Cerita kembali, setelah mendapatkan sekantung uang dari Macil, sang pemilik bergumam. Dia memilih seorang gadis yang usianya begitu muda, yang bahkan lebih pantas menjadi putrinya sendiri. Tetapi mau tidak mau aku harus menerimanya, karena sekantung uang ini bukanlah sebuah dosa. Bahkan akan sangat disayangkan apabila aku menolak sebuah rezeki yang sebanyak ini dari Macil. Jadi nikmatilah malam ini bersama wanita itu. Tidak lama kemudian, terlihat sang pemilik langsung menyambut kedatangan seseorang yang berkunjung ke tempatnya. Namun ia begitu heran ketika menyadari kalau orang itu adalah Sosam. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar sialan, apa yang kau lakukan di tempat ini? Asal kau tahu, ini bukanlah sebuah tempat yang akan bisa dikunjungi oleh seorang bisu sepertimu. Apabila kau tidak pergi sekarang juga, maka aku akan menyuruh para penjaga untuk melemparmu dari sini." Akan tetapi sang pemilik langsung terdiam ketika melihat Sosam yang menyerahkan sebuah kantung kepadanya. Di saat itu Sosam berbicara menggunakan bahasa isyarat kepada orang itu yang mengisyaratkan kalau dia ingin bersenang-senang bersama para wanita. Tanpa pikir panjang, sang pemilik langsung memeriksa kantung itu untuk memastikan apakah benar kalau Sosam memiliki cukup uang. Terlihat matanya terbelalak ketika mengetahui kalau apa yang diberikan oleh Sosam adalah uang yang cukup banyak. Sambil tertawa ia berkata, "Jika dirimu mau menunggu di kamar kedua yang berada di ujung lantai 2, maka aku akan membawakan seorang wanita yang bernama Aeng Eng kepadamu." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Sosam langsung berjalan memasuki kedai itu. Namun tanpa disadari oleh sang pemilik, Sosam telah merencanakan sesuatu untuk melakukan pembunuhan kepada Macil di dalam tempat itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Macil telah berhasil menaklukkan Choseon dengan begitu mudah sehingga membuatnya sama sekali tidak sadarkan diri. Sambil tertawa penuh kemenangan, Macil berkata, "Sudah aku duga kalau aku masih terlalu kuat untuk ditahan oleh wanita ini. Bahkan aku masih sanggup untuk melakukannya sampai esok hari." Namun ia sama sekali tidak menyadari ketika Sosam yang menyelinap tepat di belakangnya. Di saat itu Sosam langsung melingkarkan kedua tangannya yang terikat dengan perban kepada leher Macil. Kemudian tanpa pikir panjang ia pun langsung menarik perban itu dengan begitu kuat dan mengunci pergerakannya. Sontak Macil sangat terkejut, matanya terbelalak ketika menyadari ada seseorang yang menyerangnya dari arah belakang. Sambil menahan rasa sakitnya, Macil mencoba untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang menyerangnya. Akan tetapi suasana di dalam kamar itu begitu gelap sehingga ia sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Karena Macil tidak bisa melihatnya, ia pun langsung membenturkan kepala belakangnya sehingga membuat hidung Sosam mengeluarkan banyak darah. Di saat itu Sosam langsung memperkuat cengkramannya sampai-sampai mereka berdua langsung terjatuh ke atas lantai. Terlihat Macil masih berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan jeratan itu dari batang lehernya. Namun di saat yang bersamaan, Sosam sama sekali tidak ingin melepaskannya begitu saja karena ini adalah kesempatan yang sangat sempurna untuk membunuhnya. Tidak lama kemudian, akhirnya ia pun telah berhasil membuat Macil tidak berdaya meskipun ia melakukannya dengan bersusah payah. Bahkan terlihat dengan sangat jelas kalau ia begitu puas karena dia sudah berhasil membunuh seseorang yang menyiksanya selama ia merasuki tubuh Sosam. Kemudian ia pun langsung melemparkan pandangannya kepada Choseon yang masih tertidur di atas kasur. Lalu Sosam langsung berjalan menghampirinya untuk melihatnya dari arah dekat. Sambil memperhatikan wanita itu, Sosam bergumam, "Wanita ini dia hanyalah seorang herbivora sehingga ia begitu mudah untuk dimangsa. Dia sama sekali tidak memiliki keinginan ataupun kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri." Setelah meninggalkan wanita itu, terlihat Sosam langsung berjalan menuju sebuah celah yang sebelumnya ia buat untuk menyelinap ke kamar Macil. Dikisahkan sebelum Sosam menyelinap ke kamar Macil, ia pun meletakkan salah satu dari tangannya tepat di atas papan itu. Lalu ia menggunakan inventorinya untuk menyimpan papan itu agar ia bisa memasuki kamar Macil tanpa harus merusaknya. Sosam berkata, "Sebelumnya aku telah berlatih menggunakan inventory selama berhari-hari sehingga aku menemukan sebuah cara bagaimana menggunakannya dengan sempurna. Dan ini sudah pasti akan sangat membantuku ketika aku memulai perburuanku di masa depan nanti."
Kemudian ia pun melemparkan pandangannya ke arah samping untuk memperhatikan window statusnya. Di saat itu yang ia perhatikan adalah intelijen atau sesuatu yang disebut sebagai kecerdasan. Lalu Sosam berkata, "Sudah aku duga kalau aku akan mendapatkan poin pengalaman. Saat ini aku menyadari kalau dunia ini akan memberikan poin pengalaman apabila kita telah berhasil membunuh orang lain. Ketika aku memiliki poin pengalaman yang cukup, maka aku akan bisa naik level. Dan apabila aku naik level, maka hal itu akan membuatku menjadi kuat. Dan ketika aku menjadi lebih kuat, maka hal itu akan membuat berburu menjadi lebih mudah daripada yang sekarang. Kemudian ketika berburu menjadi lebih mudah, maka aku akan bisa mendapatkan poin pengalaman dengan lebih cepat. Dan itu artinya di dalam dunia ini aku akan bisa menjadi lebih kuat, yang bahkan jauh lebih kuat daripada siapapun." Di saat itu Sosam sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah menyadari kalau ini adalah dunia yang benar-benar ia dambakan sejak dari dulu. Sebuah dunia yang akan bisa membuatnya membunuh siapapun dengan sesuka hati. Kemudian Sosam langsung melemparkan pandangannya kepada Macil yang tergeletak di bawahnya. Lalu ia pun mengangkat kedua tangannya untuk membentuk sebuah bingkai yang ia tujukan kepada Macil. Sambil memperhatikan wajah Macil yang sudah mati, Sosam berkata, "Sangat disayangkan kalau di sini sama sekali tidak ada kamera untuk mengabadikan momen ini." Cerita berpindah. Terlihat sang pemilik begitu kesal ketika menyadari kalau Macil begitu lama untuk berduaan bersama Choseon. Tidak lama kemudian wajahnya menjadi semakin kesal ketika melihat seorang perempuan yang berlari menuju ke arahnya dengan cara tergesa-gesa. Ternyata wanita itu adalah Eng Eng yang merupakan wanita penghibur kelas bawah. Melihat kedatangannya, sang pemilik berkata, "Masuklah sekarang juga. Meskipun dia adalah orang yang bisu, tetapi karena dia sudah bayar, maka kita harus menganggapnya sebagai pelanggan." Tanpa pikir panjang, wanita itu langsung masuk ke dalam kamar untuk menemui pelanggannya yang tidak lain adalah Sosam. Setelah kepergian Eng Eng, terlihat wajah sang pemilik menjadi semakin kesal karena Macil begitu lama. Lalu ia berkata, "Dasar brengsek, apa yang dilakukan oleh bajingan itu? Apakah dia sedang berusaha untuk membuat seorang anak sehingga ia melakukannya sampai selama ini?" Karena ia begitu marah, ia pun langsung menggedor kamar Macil dan memintanya untuk keluar sekarang juga. Namun ia pun langsung mengerutkan keningnya ketika mengetahui kalau mereka sama sekali tidak menjawabnya. Akan tetapi sang pemilik sangatlah terkejut ketika mendengar Choseon yang berteriak ketakutan di dalam kamar itu. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung membuka pintu kamarnya untuk memastikan apa yang terjadi di dalam sana. Di saat itu, yang ia lihat kalau wanita itu begitu ketakutan ketika melihat sesuatu yang berada di hadapannya. Melihat Choseon yang ketakutan, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah atas tepat di mana wanita itu menatapnya. Namun sang pemilik sangatlah terkejut sampai-sampai hal itu telah membuatnya langsung terjatuh ke atas lantai. Ternyata yang mereka lihat adalah Macil yang sudah mati dengan cara menggenaskan. Di saat itu tubuhnya telah tergantung di tiang atas yang seakan-akan kalau kematiannya adalah bunuh diri. Cerita berpindah. Dikisahkan pada wilayah utara telah mengalir sebuah sungai yang bernama Sungai Huai. Lalu pada wilayah tengah telah mengalir sebuah sungai yang bernama Sungai Yangtze, sehingga membuat sebuah daratan yang begitu luas yang disebut sebagai Anhui. Sejak dari dulu, Anhui telah berkembang dalam perdagangan dan juga perniagaan berkat tanahnya yang begitu subur. Namun di mana ada uang berkumpul, maka para pencuri dan juga para perampok sudah pasti akan mengikutinya. Tetapi ketika para perampok mulai merajalela, maka para penduduk mulai bangkit dan berjuang untuk bisa mengalahkan mereka. Bahkan ada begitu banyak sekte-sekte dan juga klan yang dibentuk untuk memelihara kode murim di kota itu. Dan di antara banyak klan, yang paling menonjol adalah klan Namgung. Mereka adalah salah satu dari 5 klan terhebat yang berada pada dataran tengah. Kemudian klan Dandri, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Namgung, akan tetapi mereka memiliki pasukan tempur yang dikhususkan untuk keluarga, yaitu divisi Pedang Langit. Dan tidak hanya sampai di situ saja, mereka juga telah memiliki sebuah kelompok intelijen dan juga penegak hukum yang dikenal sebagai Gagak Hitam. Bahkan reputasi yang mereka miliki sangatlah luar biasa, sampai-sampai mereka sangat terkenal pada wilayah Anhui. Kemampuan pengumpulan informasi pasukan Gagak Hitam sangatlah mengerikan, sehingga sekte pengemis akan terhina jika mereka disebut sebagai yang kedua dalam urusan informasi. Hal itu diakui kalau pasukan intelijen yang dimiliki oleh Dandri jauh lebih unggul dari siapapun, setidaknya pada wilayah Anhui. Akan tetapi baru-baru ini pasukan Gagak Hitam telah mengalami kesulitan untuk menghadapi sebuah kasus yang baru muncul pada wilayah Anhui.
Tepat di dalam ruangan organisasi intelijen Gagak Hitam, terlihat sang pemimpin telah menerima sebuah laporan yang baru saja diberikan oleh anggotanya. Diketahui kalau sang pemimpin pasukan Gagak Hitam itu bernama Gidayo. Lalu setelah membuka laporan itu, ia berkata, ini adalah kasus bunuh diri yang kesekian kalinya yang seakan-akan kalau ini seperti wabah. Setelah mengatakan itu, ia berpikir, sudah berapa bulan terakhir ini hampir 100 orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Biasanya kasus bunuh diri setidaknya hanya muncul paling banyak 2 orang dalam 1 bulan. Tetapi aku bertanya-tanya entah mengapa kasus bunuh diri telah meningkat dengan begitu drastis. Jadi aku berpikir sudah pasti ada sesuatu yang tidak beres. Namun yang paling aneh dari semuanya adalah karena betapa sempurnanya kasus itu. Semua bukti dan juga keadaan dari kasus itu telah menunjukkan kalau itu adalah bunuh diri. Tetapi apakah hal itu benar-benar akan mungkin? Ketika mendengar Gidayo yang bertanya siapa yang pertama kali ditemukan bunuh diri, anggotanya berkata, dia adalah Macil dan dia adalah seorang pengrajin yang berasal dari klan Dandri. Mendengar itu, Gidayo kembali bertanya kalau Macil telah melakukan bunuh diri di tempat apa. Anggotanya berkata, sebuah laporan mengatakan kalau dia bunuh diri pada penginapan yang bernama Kedai Pinex. Saat mendengar Gidayo yang mengatakan kalau dia akan pergi ke kedai itu, anggotanya kembali berkata, wahai sang pemimpin, bukankah tidak perlu kalau Anda langsung turun ke tempat itu? Dengan santainya Gidayo berkata, aku turun ke tempat itu karena aku ingin melihatnya secara langsung. Beberapa saat kemudian, akhirnya Gidayo dan juga anggotanya telah sampai di kedai Pinex. Kemudian, tanpa pikir panjang, ia pun meminta kepada sang pemilik untuk mengantarkannya ke TKP. Sesampainya di lantai 2, sang pemilik berkata, dulunya aku menemukan mayat Macil tergantung di balok atap tepat di dalam kamar ini. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Gidayo berpikir, apabila fenomena bunuh diri adalah serangkaian pembunuhan, maka aku bertanya-tanya bagaimana pelakunya memasuki ruangan ini untuk melakukan pembunuhan. Di saat itu, ia menggeledah setiap sudut kamar itu secara menyeluruh sampai-sampai tidak ada sebuah tempat yang terlewat dari pengawasannya. Gidayo bergumam, saat ini aku sudah menggeledah semuanya, namun tidak ada sebuah cara bagi pelaku untuk bisa memasuki ruangan ini tanpa terlihat oleh Macil. Kemudian ia melihat kalau ada sebuah lubang kecil yang berada di antara dinding. Ia menyadari kalau itu adalah lubang yang digunakan untuk mengintip. Lalu ia kembali memeriksa dinding itu dari arah bawah sampai ke arah atas untuk memastikan kecurigaannya. Ia berpikir, jika papan ini bisa dilepas, maka hal itu akan memberikan sebuah jalan yang sangat bebas untuk keluar masuk. Namun yang menjadi masalahnya adalah kalau papan ini sama sekali tidak meninggalkan sebuah bekas kalau dia pernah dilepas. Kemudian Gidayo bertanya kepada sang pemilik apakah ada sebuah cara untuk bisa melepaskan papan itu meskipun tanpa harus membongkar atapnya terlebih dahulu. Sang pemilik berkata, tentu saja hal itu sama sekali tidak bisa dilakukan karena semua papan yang berada di tempat ini telah terpasang pada garis langit dan juga garis lantai. Jadi akan sangat mustahil untuk membukanya apabila tidak membongkar penopangnya terlebih dahulu. Mendengar penjelasan sang pemilik, Gidayo berpikir apakah ini benar-benar sebuah kasus bunuh diri. Lalu ia bertanya di saat kematian Macil apakah ada seseorang yang berada di kamar sebelah. Terlihat Gidayo langsung melemparkan pandangannya ke belakang ketika sang pemilik yang mengatakan kalau ada seseorang yang menggunakan kamar itu di waktu yang bersamaan dengan Macil. Sang pemilik berkata kalau orang itu adalah Sosam yang berasal dari klan Dandri. Cerita berpindah. Seperti biasanya, terlihat Sosam yang berjalan menuntun kudanya sembari mengumpulkan berbagai macam informasi yang berada di tengah kota. Sambil memperhatikan window statusnya, Sosam bergumam, poin pengalaman yang aku dapatkan dari seseorang yang aku bunuh di dekat sini ternyata jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Aku sangat yakin kalau dia adalah seorang seniman bela diri. Membunuh seseorang yang lebih kuat akan menghasilkan jumlah poin pengalaman yang lebih besar. Tetapi jika sekarang aku bertarung melawan seorang seniman bela diri sungguhan, maka bisa dipastikan kalau aku akan kalah. Jujur saja, seorang prajurit terlemah yang berasal dari klan Dandri jauh lebih kuat daripada aku. Saat ini aku membutuhkan sebuah mangsa yang akan bisa menutup jarak di antara rakyat biasa dan juga seorang seniman bela diri seperti yang aku bunuh di hari itu. Namun tiba-tiba saja Sosam langsung menghentikan langkah kakinya ketika melihat sebuah kelompok yang menghadangnya. Sambil tertawa orang itu berkata, Sosam, sudah sangat lama kita tidak bertemu seperti ini. Tetapi bukankah seharusnya kau harus menyapa seniormu terlebih dahulu ketika kita sedang bertemu?
Melihat kedatangan mereka dengan mata yang begitu datar, Sosam bergumam, apakah mungkin kalau mereka hanyalah para preman? Meskipun Sosam hanyalah seorang pecundang, namun tetap saja kalau dia adalah salah satu anggotanya klan Dandri. Apakah selama ini dia benar-benar menjalani kehidupannya sambil diinjak-injak oleh para sampah yang seperti mereka? Melihat Sosam yang sama sekali tidak menjawabnya, tanpa pikir panjang orang itu langsung menarik rambut Sosam dan juga menyeretnya. Lalu ia berkata, "Dasar sialan, berani sekali kau mengabaikan seniormu. Aku rasa kalau kita harus berbicara secara pribadi bagaimana caranya memberikan rasa hormat kepada para senior." Kemudian ia pun langsung menyeret tubuh Sosam kepada sebuah jalan yang begitu sempit sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya. Sambil berjalan mengikuti mereka, Sosam bergumam, "Bisakah aku membunuh mereka semua di tempat ini dan membuatnya terlihat seperti bunuh diri? Mungkin saja aku akan bisa memasukkan mayat-mayat itu ke dalam inventory dan membuangnya di tempat lain. Tetapi jika aku membuat keributan di tempat ini, maka hal itu hanya akan membuatku menjadi ketahuan. Lagi pula, aku berpikir kalau aku tidak akan mendapatkan poin pengalaman yang cukup banyak meskipun aku membunuh mereka semua. Jadi untuk saat ini, kalau aku akan menyingkirkan mereka semua di lain waktu." Di saat itu, Sosam sama sekali tidak berniat untuk meladeni mereka semua meskipun kalau dia akan dipukul. Sosam berpikir kalau mereka hanyalah para sampah yang tidak pantas untuk dilawan. Namun orang itu langsung menghentikan pukulannya ketika mendengar seseorang yang memintanya untuk menghentikannya. Lalu dengan santainya ia berkata, "Bukankah sudah aku bilang kalau kalian harus membawanya dengan cara yang sebaik mungkin?" Sontak orang itu sangatlah terkejut ketika mengetahui kalau orang yang berbicara kepadanya adalah Jongho. Terlihat Jongho langsung berjalan menuju kepada seekor kuda yang sebelumnya dibawa oleh Sosam. Kemudian Jongho berkata, "Sang pemimpin dari perkumpulan gelap kami adalah seseorang yang sangat tergila-gila kepada kuda. Jadi aku berpikir untuk memberikan kuda ini kepadanya sebagai sebuah hadiah. Jadi katakan kepadaku bagaimana menurutmu?" Melihat kedatangannya, Sosam bergumam, "Yang aku rasakan, dia telah memancarkan niat membunuh yang begitu kuat secara terang-terangan seperti ini. Sejak dari awal tujuannya adalah membunuhku dan juga mengambil kuda itu. Namun saat ini dia telah salah memilih mangsa." Ketika melihat Sosam yang sama sekali tidak menjawabnya, dengan tatapan mata yang tajam Jongho berkata, "Aku tidak peduli apa sebenarnya yang kau pikirkan, tetapi aku sama sekali tidak suka untuk bertanya dua kali." Menanggapi ocehannya, dengan santainya Sosam berkata, "Jika itu yang kau inginkan, maka cepatlah bunuh aku sekarang juga." Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut ketika mendengar Sosam yang mengatakan itu. Mereka tidak menyangka kalau Sosam ternyata bisa berbicara dengan lancar. Setelah mengatakan itu, terlihat Sosam langsung melakukan sebuah gerakan yang seakan-akan kalau dia akan memukulnya. Dan di saat yang bersamaan, ia pun langsung membuka inventorinya untuk mengambil sebuah senjata yang sebelumnya ia simpan. Seketika itu juga, ia pun langsung menusukkan senjatanya kepada Jongho yang mendarat tepat di jantungnya. Sontak, Jongho sangatlah terkejut setelah mendapatkan serangan kejut yang dilancarkan oleh Sosam. Di saat itu, ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah senjata telah muncul begitu saja yang seakan-akan kalau itu adalah sihir. Pada sisi yang lain, terlihat mereka semua sangatlah terkejut ketika mendengar Jongho yang berteriak kesakitan tepat di balik cahaya terang. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa memastikan apa yang terjadi kepada Jongho karena itu sangatlah menyilaukan. Terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapan Sosam. Di sana dituliskan kalau dia telah berhasil naik level menjadi level 2. Seketika itu juga, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan langsung terpancar dari dalam tubuh Sosam sampai-sampai mereka merasakan kalau itu sangatlah berbahaya. Melihat Sosam yang berjalan menuju ke arah mereka sambil berteriak, mereka berkata, "Dasar sialan, ternyata bajingan itu adalah iblis. Jika kita tidak membunuhnya, maka bisa dipastikan kalau kita yang akan terbunuh." Di saat itu, Sosam langsung tertawa terbahak-bahak karena ia begitu puas setelah kekuatannya yang meningkat menjadi level 2. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.